Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zumha Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan terkait review jurnal implementasi Platform as a Service (PaaS) pada aplikasi Getflix berbasis cloud computing. Sebelumnya, topik pembahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu terkait latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian metode menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian, teknologi yang diterapkan pada penelitian, hasil penelitian, serta penelitian akan dilanjutkan selanjutnya yang merupakan saran dari saya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Jadi, jurnal implementasi platform as a service pada aplikasi Getflix berbasis cloud computing ini memiliki latar belakang, yaitu terkait dengan banyaknya pengguna Android ataupun smartphone yang ketika gadgetnya tidak bisa digunakan atau mengalami kerusakan, pengguna bisa saja berusaha untuk melakukan perbaikan. Tapi permasalahannya seringkali pengguna itu terhambat untuk melakukan perbaikan karena kurangnya informasi mengenai lokasi perbaikan yang tepat dan sulit menemukan teknisi yang memadai. Kemudian dengan perkembangan teknologi cloud computing yang telah memungkinkan akses dari mana saja dan juga menggunakan perangkat fix atau mobile device dijadikan sebagai dasar untuk membuat implementasi penerapan kegunaan cloud computing. Jadi latar belakangnya yaitu terkait permasalahan pengguna uh, Android atau aplikasi smartphone yang kadang itu mengalami kerusakan dari gadget kita, tapi kita itu tidak bisa mengetahui di mana lokasi untuk melakukan perbaikan dan juga sulit menemukan teknisi. Dan di era perkembangan teknologi cloud computing, kita bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut dan juga menyiapkan solusi agar bisa diakses menemukan akses tersebut dari mana saja. Maka dari jurnal ini akan dibuat sebuah aplikasi yang bernama Getflix yang berbasis cloud computing. Jadi, tujuan atau manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu mengimplementasikan PaaS pada suatu aplikasi berbasis Android. Jadi, PaaS itu adalah salah satu jenis dari cloud computing. Jenis cloud computing sendiri ada tiga, yaitu PaaS, Platform as a Service, kemudian SaaS, Software as a Service, dan juga IaaS, Infrastructure as a Service, di mana pada jurnal kali ini akan fokus pada implementasi Platform as a Service. Jadi tujuannya yaitu mengimplementasikan PaaS dengan membuat sebuah aplikasi berbasis Android yang mana diharapkan dapat memberi manfaat dan juga menjadi solusi bagi pengguna yang membutuhkan informasi mengenai perbaikan gadget maupun perangkat elektronik dan juga mendatangkan pekerjaan bagi para teknisi. Jadi, membuat aplikasi yang bisa menghubungkan antara pengguna dan juga teknisi yang bisa memperbaiki gadget. Kemudian, penulis bertujuan untuk merancang aplikasi Getflix yang berbasis cloud computing. Jadi, layanannya akan dibangun dan juga menggunakan service Google App Engine yang berbasis Platform as a Service yang secara otomatis dapat mengatur skalabilitas serta komputasi yang stabil. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu penerapan Cloud Firestore sebagai database NoSQL untuk sinkronisasi data yang tersimpan dan juga implementasi cloud computing dengan deployment platform as a service bersama Google App Engine pada aplikasi Getflix. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini antara lain yaitu menggunakan metode waterfall dan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language. Jadi kalau metode waterfall itu yaitu salah satu perancangan sistem di mana salah satu dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu dilakukan secara berurutan. Sedangkan Unified Modeling Language ini menggambarkan proses dengan menggunakan diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan juga class diagram. Kemudian untuk penjelasan terkait metode waterfall di sini ada dibagi menjadi 5 bagian yang kesemuanya ini dilakukan secara urut dan harus selesai di salah satu bagian baru kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu yang pertama communication, yaitu terkait proses identifikasi masalah dan juga konsultasi terkait dengan tim dan juga mentor, kemudian planning, yaitu pada tahapan ini yaitu merencanakan mulai dari proses scoping, deliverable, kemudian scheduling, local deployment, dan juga deployment pada Google Cloud Platform. Kemudian setelah melakukan communication dan juga planning, langkah selanjutnya yaitu modeling, di mana pada tahap ini terdiri dari analisis dan juga desain sistem.
desain sistem menggunakan Unified Modeling Language. Kemudian construction, di mana setelah kita mendapatkan desain sistem, kita mulai menuliskan kode program dan juga melakukan pengujian sistem. Kemudian deployment dengan implementasi pada environment dan juga pemeliharaan sistem atau maintenance. Kemudian teknologi yang diterapkan pada penelitian ini antara lain yang pertama yaitu tentu saja cloud computing, di mana menyediakan layanan penyimpanan terhadap data dan bisa diakses oleh seluruh pengguna dengan terhubung ke internet. Kemudian Android. Android adalah sistem operasi yang bersifat open source dan juga dikembangkan secara open source sehingga memungkinkan penulis jurnal untuk mengembangkan sebuah aplikasi, mengelola, memodifikasi, dan membuat aplikasi tersendiri. Kemudian mobile application adalah perangkat lunak berupa aplikasi yang dirancang untuk menggunakan program komputerisasi dan juga untuk disematkan pada perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan jam tangan digital. Kemudian Google Cloud Platform adalah servis atau layanan yang disediakan oleh Google Cloud Platform yang memungkinkan aplikasi untuk bisa dideploy dengan cepat. Kemudian, Google App Engine adalah produk yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform yang terdiri dari berbagai layanan seperti Google App Engine, kemudian Google Compute, Google Cloud Storage, Google BigQuery, dan juga Google Cloud itu sendiri. Kemudian, Cloud Store adalah untuk penyimpanan database berbasis cloud dan juga penyimpanan database yang NoSQL atau bukan database relasional. Kemudian aplikasi Application Program Interface atau API, di mana API ini mendokumentasi dan juga mengidentifikasikan berbagai interface, fungsi, kelas, struktur, dan sebagainya. Serta teknologi yang terakhir yaitu Firebase Authentication, di mana ini membantu sistem autentikasi yang aman sekaligus meningkatkan proses masuk dengan bisa login dengan menggunakan akun seperti Google, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian hasil penelitian yaitu menghasilkan sebuah aplikasi berbasis Android yang bernama Getflix yang menyediakan informasi dan layanan perbaikan handphone, laptop, komputer, dan TV dengan mudah, cepat, dan efisien. Kemudian implementasi PaaS berjalan dengan baik dan bisa berjalan pada sistem operasi Android versi 7-9 di mana sudah tersedia juga di Google Play Store. Kemudian implementasi cloud computing, spesifikasi dari implementasi arsitektur yang ada pada Google Cloud Platform di mana menggunakan cloud storage dengan spesifikasi multi-region di Asia dan juga menggunakan deployment Google App Engine di region Jakarta dengan environment standar dan runtime Node.js 16. Kemudian implementasi basis data telah terselesaikan juga dengan menggunakan database Cloud Firestore dengan database memiliki 3 koleksi utama yaitu user, teknisi, dan juga order. Kemudian tampilan aplikasi terdiri dari berbagai perangkat antarmuka yang terdiri dari icon app launcher, kemudian halaman login, register, menu utama, formulir pendaftaran, sampai pada halaman profil dan juga halaman obrolan serta kamera. Berikut ada screenshot atau hasil dari aplikasi Getflix untuk halaman login di mana salah satunya bisa login menggunakan Google, di mana ini merupakan penerapan dari teknologi Firebase Authentication. Kemudian penelitian yang akan dilanjutkan selanjutnya atau saran yaitu terkait implementasi otomatisasi skalabilitas atau auto scaling. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa fiturnya sudah di-deploy pada Google Cloud Platform, tapi belum ada implementasi untuk otomatisasi skalabilitas. Jadi kalau misal nanti usernya itu sudah semakin banyak, maka perlu dilakukan skalabilitas, di mana ini juga sudah ada fitur bawaan seperti dari Google App Engine yang mendukung pengelolaan sumber daya berdasarkan beban kerja. Untuk auto scaling sendiri ada 2 jenis, yaitu vertical scaling dan juga horizontal scaling yang itu bisa dikembangkan sesuai dengan penggunaan resource seperti CPU atau memori. Kemudian penerapan model containerized untuk deployment yaitu kalau misal menggunakan containerized application seperti Docker, maka itu akan memudahkan untuk bisa berjalan di berbagai layanan seperti back-end, kemudian front-end, dan juga database itu dijalankan secara terpisah dan lebih mudah untuk scaling. Kemudian optimalisasi dengan teknologi serverless, di mana serverless bisa menggunakan serverless function, menggunakan cloud function untuk tugas-tugas seperti pemrosesan pesanan ataupun validasi. Kemudian manajemen database lebih lanjut dengan Cloud Firestore in Database Mode untuk mendukung skala aplikasi yang lebih besar dan juga penerapan continuous integration dan delivery dengan menggunakan
Cloud Build ataupun GitHub Action, contohnya untuk mempercepat pengujian, pengembangan, dan deployment aplikasi secara otomatis. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dari review jurnal implementasi PAS untuk membuat sebuah aplikasi Getflix, di mana keseluruhannya itu sudah menghasilkan aplikasi yang bisa berjalan, dan tadi sudah disebutkan penelitian yang bisa dilanjutkan selanjutnya pada sisi cloud computing atau teknologi cloud sesuai dengan pembahasan modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.